Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 Resadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan Puskesmas Disaster Plan atau PDP. Jadi buat teman-teman yang sedang melaksanakan akreditasi, pasti diminta nih membuat Puskesmas Disaster Plan. Apa sih Puskesmas Disaster Plan ini? Adalah jadi salah satu dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Puskesmas gitu. Nah, kita sedang mencari contekannya Puskesmas Disaster Plan ya. Ini yang ada di Google. Saya sudah sedang mencari. Isinya itu ada nih, contohnya nih. Cuma kebanyakan itu dari COVID ya, terkait dengan COVID. Padahal namanya disaster itu tidak mesti COVID gitu, tapi juga berkaitan dengan seluruh bencana yang mungkin terjadi di puskesmas tersebut gitu. Nah, contekannya itu seperti ini teman-teman. Jadi saya sudah download di mana ya? Ini di sini. Oke. Isinya itu adalah nih, saya ngambil contekan yang ada di Scribe ya. Oke, jadi kalau teman-teman googling, isinya tuh ini nih. Yang ada di Jogja kalau nggak salah, dari Dinas Kesehatan Jogja. Isinya tuh seperti ini. Oke, jadi formatnya itu adalah format panduan, yaitu ada bab 1 pendahuluan. Lalu bab 2 itu ada profil puskesmasnya. Yang ketiga pengorganisasian. Nah, ini pengorganisasian ini adalah tim penanggulangan bencananya atau struktur komando organisasi bencana. Ini job desk-nya di sini sangat jelas ya. Oke. Kita next saja. Lalu yang selanjutnya itu adalah kebijakan dan strategis Dinas Kesehatan Kota Jogja. Ini kayak yang buat ini adalah dinas, teman-teman. Lengkap di sini. Oke, cuma di sini bicara soal COVID gitu. Jadi mungkin kayaknya ini dibuat ketika COVID ada ya di puskesmas ya. Ada di Indonesia ya tahun 2020. Jadi lengkap banget gitu. Cuma sayangnya karena ini hanya seputar COVID, jadi kurang bisa diaplikasikan untuk bencana-bencana lainnya gitu. Contohnya kayak banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami. Nah, itu di sini tuh kurang lengkap karena bicaranya itu hanya COVID gitu. Padahal yang namanya Puskesmas Disaster Plan itu harus menyasar seluruh bencana gitu. Oke, nah ini kayak gini nih. Nah, isinya seperti ini nih. Oke, kayaknya ini lumayan nih. Tuh. Cuma isinya kebanyakan kurang bagus sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini hanya kebanyakan tugas, job desk gitu. Sedangkan tata laksana pencegahan penanggulangannya itu justru sedikit gitu di sini. Nah, kalau di dokumen kami di Info K3 sendiri, kami juga punya nih dokumennya. Namanya sih Panduan Penanggulangan Bencana. Di mana ini dokumennya berbentuk panduan, jadi hanya ada 4 bab. Yang pertama itu adalah bab 1 adalah definisi, bab 2 itu adalah ruang lingkup, bab 3 itu adalah tata laksana, dan bab 4 itu adalah dokumentasi. Nah, perbedaan disaster plan kami dengan disaster plan yang tadi ada di Google, itu adalah kami sudah mengidentifikasi bencana yang mungkin terjadi. Mohon maaf, sebelumnya inilah dokumen kami di rumah sakit ya. Kalau untuk teman-teman di puskesmas bisa menyesuaikan gitu. Mungkin tinggal ganti rumah sakitnya dengan puskesmas. Nah, ini contohnya adalah ada bencana internalnya apa, bencana eksternalnya apa, dan asesmen risiko bencananya menggunakan apa. Karena di rumah sakit kami menggunakan Hospital Safety Index dan HVA atau Hazard Vulnerability Analysis. Lalu poin B adalah kode bencana. Jadi kalau di rumah sakit kita punya kode emergensi ya, yang biasa disebut dengan code red, code blue, code pink, code grey. Nah, ini untuk di puskesmas silahkan tentukan sendiri. Biasanya di puskesmas itu ada 2 aja, code red dengan code blue gitu. Oke. Lalu yang ketiga adalah prosedur penanggulangan bencananya gitu. Mantap ya. Jadi jika terjadi kebakaran apa yang dilakukan? Jika terjadi gempa bumi apa yang dilakukan? Nah, ada semua di sini. Jika terjadi penculikan anak apa yang dilakukan? Nah, jika terjadi ancaman bom apa yang dilakukan? Gitu. Di sini udah jelas teman-teman, lengkap gitu. Kalau dokumen kami seperti ini, jadi disaster plan itu benar-benar seluruh disaster yang mungkin terjadi di suatu tempat
gitu. Kayaknya ini bisa diaplikasikan ke puskesmas gitu, karena kalau levelnya rumah sakit kan levelnya general ya. Kalau puskesmas tinggal dikurang-kurangin sesuai dengan kebutuhan Anda aja. Di sini juga kami tentukan teknik komunikasi saat bencana seperti apa. Di sini ada paging. Kalau di puskesmas mungkin tidak ada ya, bisa pakai peluit mungkin. Lalu ada HT dan juga ada kode komunikasi darurat. Cara penggunaannya tuh pelaporan juga dijelaskan gitu. Oke, respon saat terjadinya pun kita jelaskan di sini. Mulai dari mitigasi, kesiapan, rencana operasi, hingga terakhir itu pelaksanaan operasi tahap pemulihan yang terakhir. Ini ada juga di sini. Nah, baru setelah itu semua ada, lalu pengelolaan SDM saat terjadi bencana. Pengelolaan SDM saat terjadi bencana ini adalah lebih ke tim penanggulangan bencananya. Jadi kalau tadi ngelihat PDP yang ada di Google tadi kan ini kan lebih ke PDP tugasnya apa gitu, tapi tanpa menjelaskan tata laksana terjadi disaster itu seperti apa. Padahal judulnya tuh perencanaan penanggulangan bencana di puskesmas, tapi bencananya malah tidak dijelaskan gitu. Nah, kalau di dokumen kami ini lebih jelas gitu. Seperti yang ini sih sebenarnya bagus ya, lengkap gitu. Cuma kurang detail aja. Mungkin karena di sini judulnya itu lebih ke COVID ya. Jadi fokusnya tuh ke COVID gitu. Sedangkan di dokumen kami itu lebih ke seluruh bencana yang mungkin terjadi. Gitu. Ini adalah koordinator-koordinatornya bertanggung jawab buat apa, mengerjakan apa, lokasinya di mana gitu. Contoh kayak gini nih, pos logistik dan donasi. Tempatnya di aula lantai 5, penanggung jawabnya kepala bagian umum, fungsinya menerima dan mendistribusikan semua bantuan, tempat penyimpanan sementara barang-barang sumbangan, nah ruang lingkup kerjanya apa, fasilitasnya apa. Ini udah jelasin dengan lengkap di sini. Lalu yang terakhir itu adalah proses pengelolaan kondisi daruratnya gitu. Penanganan korbannya seperti apa? Pengelolaan barang milik korbannya seperti apa, pengosongan ruangan pemindahan pasiennya bagaimana, pengelolaan makanan korban dan petugas gimana. Nah, ini dijelaskan juga di sini. Saya kira ini lebih mengaplikasikan panduan disaster plan-nya ya. Jadi ketika terjadi bencana, perencanaan kita seperti apa. Itu bahkan di sini ada pengelolaan donasi, pengelolaan listrik telepon dan air gitu. Jadi ya ini bisa dikatakan sudah menjadi puskesmas disaster plan gitu. Tinggal teman-teman puskesmas menggantinya dengan kalimat atau kata puskesmas gitu. Karena ini miliknya rumah sakit. Maka di sini ada klasifikasi kegawatan medik mulai dari trauma ringan, sedang, berat itu seperti apa gitu. Ada pengelolaan tamu atau kunjungan, ada juga pengelolaan jenazah, ada juga evakuasi korban keluar rumah sakit gitu. Ya lumayan lengkap lah. Dikatakan sempurna juga tidak, tapi sudah memenuhi rencana penanggulangan bencana mulai dari tata laksana bencananya, alur bencananya, tim penanggulangan bencananya, hingga tupoksi tim-tim tersebut atau tata laksana ketika terjadi bencananya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Inilah hospital disaster plan. Ini adalah hospital disaster plan atau panduan penanggulangan bencana di rumah sakit. Kalau teman-teman ingin mengaplikasikannya menjadi PDP atau panduan disaster plan-nya puskesmas, sangat bisa teman-teman. Karena isi di sini sangat general dan bisa diaplikasikan di manapun, entah itu di klinik, rumah sakit, puskesmas, ataupun di praktek mandiri pun juga bisa ya. Tinggal teman-teman edit, sesuaikan dengan kondisi bangunan atau wilayah tempat kerjanya gitu. Sebenarnya kalau mengikuti yang ada di sini sudah oke, cuma ya perlu improvement yang lebih gitu. Sedangkan kalau teman-teman cari di Google itu sangat sedikit sekali gitu. Kebanyakan malah bicara soal COVID, tapi secara bencana secara generalnya tidak ada gitu. Oke. Simple ya disaster plan-nya. Nah, kebanyakan banyak soal COVID sih kalau saya lihat di Scribe ya. Boleh, kalau mau ngikutin juga boleh. Tapi ya kurang mengakomodir sih kebutuhannya. Oke, isinya seperti ini. Oh, ini juga bisa teman-teman lihat nih. Ini juga punyanya siapa sih nggak tahu nih.
Lihat aja di subscribe teman-teman, silakan. Nah, RSUP mana lagi? RSUP Haji Adam Malik Medan ini juga ada, lumayan lengkap juga, silakan teman-teman ikutin aja. Oke, tapi bicaranya soal COVID. Oke, untuk teman-teman yang sedang mencari dokumen PDP Puskesmas Disaster Plan tapi versi seluruh bencana, ini dokumen kami sangat bisa diaplikasikan. Oke, mungkin dari saya sekian penjelasan tentang Puskesmas Disaster Plan. Semoga mencerahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.